Ya, kita lanjut. Mengenai resistor, ya. Nah, ini kalau kita lihat di screen, ya, di skematik, ini resistor, contoh resistor pull up. Satu kakinya ke tegangan, satu kakinya ke jalur. Ya. Kemudian ini resistor pull down. Yang ini resistor pull down. Satu kakinya ke jalur, satu kakinya ke ground. Satu kakinya ke ground, satu kakinya ke jalur. Ini adalah resistor pull down. Kalau yang begini nanti ada yang disebut resistor seri atau misalkan resistor, nah ini seri. Resistor seri itu ketika dia dipasangkan di resistor yang tidak bercabang, ya. Ini namanya resistor seri. Sedangkan ini resistor pull up. Pull up, seri, pull down. Jadi kalau penampakan di layarnya seperti ini ya. Kang Lukman sudah bisa nggak menentukan tanpa skema yang di boardnya itu ini resistor seri, ini resistor pull up, ini resistor pull down. Sudah paham belum? Kalau di rangkaiannya? Ya, rangkaian mesinnya sudah bisa menentukan ini resistor seri ini resistor pull up. Belum sih. Belum ya? Paling ditelusuri cari ini ketegangan atau enggak gitu. Kalau oh iya, nah gini, kita samakan persepsinya begini ya. Kita contohkan ya. Begini, saya akan contohkan dengan cara teknik pengukurannya juga. Kita pakai ini menggunakan alat pengukur ya, plus dengan yang di boardnya. Pertama-tama kita emikan ke posisi ini, posisi 1 kali ya. Ya, ini kita set ke kalibrasi 1 kali ampermeternya ya, kita set ke kalibrasi 1 kali seperti ini. Si probe hitam ke ground, ke body, probe merah ke komponen. Misalkan ini ke kaki ini ada nilai, berarti ini kakinya ke jalur. Satunya lagi kita cek di sini. Nah seperti ini. Terus satu ada nilai, ke sebelah sini juga ini ada nilai, cuma nilainya tinggi ini. Kalau kita geser ke kalibrasi 10 ya, setiap kali ganti kalibrasi kita setting dulu kalibrasinya pakai zero ohm adjustment yang di sini. Yang probe hitamnya ke ground, ya, probe hitamnya ke ground, kemudian ini ke sini. Just tuh, ini ada nilai. Nah, jadi satu kaki ke sini ya ada nilai, satu kaki lagi ke sini ada nilai, ya. Di sini ada nilai, di sini ada nilai. Nah, nilainya kalau kita cek lihat 10 kali 10 berarti 100 ohm ya. Ya, 10 kali 10 karena kita di kalibrasi 10. Kemudian yang ini, nah ini 9 ya, kemungkinan ada berapa ini? Oh, bukan. Berapa ini bisa lebih 13 lah. Ada selisih ini. Ya. Nah, ini kita cek yang sebelah sini, ini 10. Nah, ini sama nih posisinya berarti. Ini ke sini ada nilai. Kemudian kaki kanannya juga ada nilai. Ada nilai. Dan ke sini ada nilai 10. Kemudian ke sini juga sama, tadi nilainya sama. Nah, posisinya ini nah, saya gambarkan ke sini. Avometer itu punya skalanya seperti ini. Ke sini 0 ohm, kemudian nilai, ini logikanya, percepatannya. Ke sini tak terhingga, kan begitu. Ini tak terhingga, ini nilai yang ada ditampilkan di skala, ini 0 ohm. Artinya dia nyambung ke ground, begitu kan? Ya. Nah, ini berarti posisinya ground, ini posisinya jalur,
ini posisinya nilai hambatannya tinggi, ya, nilai hambatan tinggi ini bisa jadi terputus, ya, tidak berada di jalur, artinya dia tidak punya nilai resistansinya besar, gitu berarti jalurnya putus ini, paham nggak? Nah, kalau misalkan kita ngecek yang resistor seri, nanti di sini akan ada ya, nilainya ini kanan kiri ini akan sama atau mendekati. Itu berarti resistornya seri. Ya. Kalau yang pull down, satu kakinya adalah ground 0 ohm. Artinya nyambung dengan body. Itu cara kita nanti menemukan ini resistor seri atau pull up pull down nih, gitu. Ya. Jadi kalau seri nilai kanan kirinya mendekati atau sama. Kalau pull down di sini ada nilai, kemudian satu kakinya 0 ohm, berarti dia terhubung dengan ground. Kalau yang pull up di sini ada nilai, yang ininya ada selisih, jadi di sini juga ada nilai, ya, tapi selisihnya besar. Selisihnya besar, tidak sama posisinya. Nah, itu resistor pull up. Jadi teknisi diwajibkan mengetahui bukan dari skema saja. Bagaimana kalau tidak ada skema? Begitu. Nah, ini logikanya. Saya buat logika sederhana. Cara membedakan itu resistor seri, paralel, dan pull up atau pull down adalah dengan menggunakan alat ukur. Pakai ohmmeter, multitester. Itu lebih pasti. Ya, karena ini pasti, kita punya alat ukurnya, kita pakai alat ukur sebagai patokan. Nah, logika sederhananya saya buat seperti ini. Jadi ketika di rangkaian, ketika si probe-nya ini satu ke ground, satu ke body, misalkan. Satu ke ground, seperti ini, satunya lagi ke body, maka nilainya yang ditunjukkan nanti adalah seperti ini. Satu ke ground, satu ke body, maka nilai yang akan ditunjukkan adalah 0 ohm, artinya continue atau terhubung langsung. Tidak ada hambatan, maka nilainya jadi 0 ohm, kan begitu. Nah, kalau dia misalkan ke jalur satu, nah seperti ini kita cek, misalkan resistornya atau komponennya saya cek nih. Saat di sini ada nilai, ya. Misalkan saya ke komponennya, ke kaki yang satu ada nilai, kaki yang satu ada nilai, sebelah lagi ada nilai. Nilainya ini sama nih, sama, posisinya itu seri, gitu. Tapi kalau misalkan kita ada selisih, ya, gitu kan, ada nilai dua-duanya, misalkan ini ada nilai, kesininya juga, misalkan ada nilai, tapi yang satu nilainya lebih tinggi. Nah, itu pull up posisinya, begitu. Tapi kalau yang satu ada nilai, seperti ini, misalkan satu ada nilai, satunya ground, berarti itu pull down resistornya. Begitu. Bisa dipahami nggak? Nah, lalu tadi yang 10 13 berarti seri apa ya? Yang tadi awal itu 10 sama 13 itu seri berarti, Pak. Nah, itu 10 sampai 13 itu pull up biasanya. Karena ada selisih kedua kakinya. Oh, selisih segitu juga masuknya Pull up. Pull up ya, Pak ya? Iya. Oh. Kecuali kalau misalkan 10 ke 11 atau 10,5, nah itu seri. Selisihnya segitu. Ya. Kenapa alasannya begitu ya? Kenapa pengukurannya kok begitu? Kenapa Pak Denny menyimpulkan begitu atau karena begini. Kalau yang namanya resistor seri ya resistornya. Ketika saya pasang 3 volt di sini, maka di sini pun tegangannya akan sama 3 volt. Jadi tidak ada yang berkurang di sini kalau seri. Beda kalau misalkan begini, ya. Ini di sini 3 volt. Kemudian di sini diturunkan pakai resistor pull down misalkan. Ke sini nanti masuk ke voltmeter, ya, ke voltmeter begitu. Ini tidak 3 volt nanti di voltmeter. Kenapa? Karena ada sebagian arus yang terbuang ke sini sehingga ke sini jauh lebih kecil daripada sumber, gitu kan. Nah,
logika yang ada di resistor seperti ini. Kalau R-nya besar, berarti arusnya kecil. Begitu kan? Kalau arus dihambat, berarti arus yang mengalir kecil. Kalau R-nya kecil, maka arus yang mengalir besar. Kan arus dengan hambatan berbanding terbalik. Begitu nih ya. Nah, kalau misalkan resistor yang ini, misalkan resistor ini lebih besar daripada yang resistor ini, ya, resistor ini misalkan lebih besar dari ini, maka di sini nilainya bisa ditentukan, misalkan begini, masuk ke rangkaian ini, pembagi arus. Contohnya, saya ganti dulu ininya, ganti kertas. Contohnya seperti ini. Ini resistor, ini jalur. Jalurnya, ini voltmeter, ini ground. Ini ground, ini sumber, source-nya, misalkan di sini 5 volt. Di sini 5 volt. Ini misalkan 10 kilo, ini 10 kilo. Resistornya sama. Maka ibaratkan kita dari sumbernya kita bagi cabang, ukuran selangnya sama. Ukuran selangnya sama. Gitu. Hambatan selangnya sama. Maka air ke sini nanti akan terbagi 2 jadi 2,5 volt. Nah, ini rangkaian ini disebut dengan divider, pembagi arus. Ini rangkaian, kalau misalkan kita temu rangkaian seperti begini, ukuran yang di sini, ukuran dari sumber dengan yang puldown ini sama, maka tegangannya dibagi 2. Begitu. Tapi kalau misalkan R yang di sininya lebih besar, ya, lebih besar daripada R1, misalkan ini R1, ini R2. Misalkan R2 lebih besar daripada R1, maka ini yang akan ke sini itu lebih besar daripada 2,5 volt. Makanya kalau misalkan tegangannya ke sini, ngerti nggak? Paham nggak? Atau masih bingung? Kalau nilainya sama, itu akan bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena satu ada yang terbuang ke sini. Nah, ukuran hambatannya sama. Maka ke sini akan berada di tengah-tengahnya. Begitu, kalau kita ukur di sini tengah-tengahnya. Ini 5 volt, di sini 2,5 volt, di sini 0. Di sini 0 kenapa? Karena ini ground kan. Ada yang dialirkan. Nah, tapi kalau yang ini, misalkan yang ini lebih besar nilainya, misalkan dari ini R2-nya lebih besar daripada R1, maka yang ke sini itu lebih besar dari 2,5, tapi tidak akan lebih dari 5 volt. Paham nggak? Karena sudah terbuang dong ke sini sebagian, jadi nggak bakalan utuh 5 volt. Nggak akan melebihi 5 volt. Nggak. Yang namanya arus, kalau sudah dibagikan, itu nggak bakalan, kalau sudah dibagikan bercabang gini, diukur setiap titik, itu nggak bakalan bisa lebih dari sumber. Kan begitu logikanya. Ya. Ya, namanya juga udah dibagiin. R2 lebih besar daripada R1 itu pasti di atas 2,5 volt ya Pak ya? Ya, kalau misalkan R2-nya lebih besar, karena kan berarti yang terbuang ke sini jadi sedikit. Kalau nilainya di sini lebih besar daripada ini. Ya kan? Hambatannya sedikit, jadi ke sini lebih besar. Betul nggak? Ya, betul. Nah, jadi yang terbuangnya nggak terlalu banyak ya Pak? Betul, yang kebuangnya nggak terlalu banyak, akhirnya ke sini lebih besar. Makanya di sini akan lebih besar dari 2,5 volt, tapi tidak akan sama dengan 5. Nah, ini rumusnya begini. Begitu. Kalau untuk angka tepatnya nanti ada hitungan matematikanya, gitu kan? Gitu, ya. Kalau R2-nya lebih kecil daripada R1, nah yang ini yang jadi masalah misalkan. R2-nya ini lebih kecil dari sini. Otomatis di sini arus yang terbuang kan lebih besar. Betul nggak? Nah, makanya nanti volt yang di sini itu akan lebih kecil dan tidak akan lebih dari 2,5 volt. Nah, ini yang harus logika ini yang harus kita dapat. Kenapa? Ini nanti akan ada di rangkaian charging, ya. Di rangkaian charging, di rangkaian sensor atau detektor di sini. Rata-rata nanti di iPhone ke CPU malah ada yang rangkaian divider begini. Begitu.
Jadi dari awal saya tegas-tegas bahwa kenali komponen dari dasar dan cara pemasangannya dalam rangkaian itu tujuannya apa.